kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tak berapa lama lagi insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan, atau para ulama juga menyebutkan bulan Al-Quran, bulan dibelenggunya setan-setan, dan bulan di dalamnya ada satu hari yang lebih baik ketimbang alfi syahr, 1000 bulan. Itulah bulan yang sebentar lagi akan kita masuki, di mana para ulama mereka melipat gandakan aktivitas ibadah pada bulan ini dan melipat gandakan bacaan Al-Quran pada bulan ini. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu ibadah, di mana ibadah tersebut salah satu daripada rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Futihat fihi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Inilah beberapa keutamaan daripada bulan Ramadan yang tidak didapati pada bulan-bulan yang lain. Dan kita akan bicarakan yang terkait dengan satu ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, tentunya agar membuat kita lebih semangat lagi untuk melaksanakannya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita berbagai macam keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, ibadah puasa merupakan perisai seorang dari azab neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu perisai. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yang dijadikan seorang hamba untuk merisai dirinya dari azab neraka. Kemudian dalam bentuk yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah di antara kalian, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan berpuasa dapat menundukkan pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Kalau dia enggak sanggup untuk menikah, fa alaihi bisiyam. Hendaklah dia berpuasa, perbanyak puasa, fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa dia dapat membelenggu dan dia dapat meredam gejolak syahwatnya. Itulah istimewanya ibadah puasa. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang sedang melaksanakan ibadah puasa, dia akan lebih mampu menahan syahwatnya ketimbang ketika dia tidak puasa. Dia mampu menahan emosionalnya ketimbang ketika di saat dia tidak berpuasa. Dan itu dapat kita rasakan. Ketika kita berjalan di pasar, kita sedang berpuasa. Lewat seorang wanita yang tidak menutup auratnya yang sangat minim. Maka kita akan bersikap beda di saat kita berpuasa dan di saat kita tidak puasa. Kita akan mampu memalingkan pandangan di saat kita sedang berpuasa. Tapi coba di saat kita tidak berpuasa, astagfirullah juga, tapi matanya mengikuti apa yang dia pandang. Tapi di saat berpuasa enggak, ikhwatiddin, kita jauh lebih kuat. Di saat emosional kita tersinggol oleh orang lain. Beda halnya ketika kita sedang berpuasa dan di saat kita tidak berpuasa. Kita akan katakan, saya sedang berpuasa, saya tidak mau puasa saya rusak. Itulah ibadah puasa ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung akan memberikan pahala kepadanya. Allah katakan puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Aku yang akan memberinya pahala. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Apabila salah seorang kalian sedang di hari dia sedang puasa, maka janganlah dia yarfath, berbuat mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, wala yaskhab, dan buat gaduh. Fa in qatalau ahadun, apabila ada seorang yang menjahilinya, atau apabila ada seorang yang mengajaknya untuk berkelahi, falyaqul inni shaim, hendaklah dia katakan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Hanya dengan ucapan saya sedang berpuasa, insya Allah orang yang menjahili kita akan berhenti dari kejahilannya. Dan kita pun dengan mengingat kita sedang berpuasa, kita juga tidak akan membalas kejahilan yang dia lakukan. Itulah istimewanya ibadah puasa. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau mengatakan bahwasanya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk, sungguh bau mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih istimewa di hadapan Allah ketimbang bau kasturi. Lisaimi farhatan, orang yang sedang berpuasa akan mendapatkan dua keistimewaan, dua kegembiraan, yaitu idza aftara fariha, apabila dia berbuka dia akan gembira, wa idza laqiya rabbahu fariha bisyamihi, dan apabila dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabbnya, dia akan bahagia dengan pahala puasa yang dia bawa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sekilas tentang keutamaan ibadah puasa. Lantas apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan puasa Ramadan? Ramadan dan puasa. Karena tidak semua puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Namun keutamaan yang kita sebutkan tadi itu untuk keutamaan baik puasa pada bulan Ramadan maupun puasa di luar Ramadan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sekarang puasa dalam Ramadan. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Yang pertama, kita wajib untuk meyakini akan kewajiban puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, dia bisa jatuh pada kekafiran. Karena berarti dia telah mengingkari suatu hukum yang sudah jelas. Sama artinya dia seperti mengingkari kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa adalah suatu ibadah yang juga sudah ada kewajibannya pada agama-agama sebelum agama Islam. Kemudian beberapa baris dari ayat ini setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa yang mana yang diwajibkan? Agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Puasa yang mana yang dimaksud? Karena pada ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tidak disebutkan puasa yang mana. Pada beberapa baris setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Makanya para ulama juga menyebutkan bulan Ramadan sebagai syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an, di mana para imam, para ulama pada saat itu ketika masuk pada bulan Ramadan, mereka tidak lagi meriwayatkan hadis-hadis, tidak lagi mensyarah hadis-hadis, tapi mereka sudah mulai membaca Al-Qur'an. Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hidayah, sebagai petunjuk, wa bayyinat, penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Ikhwatiddin, perhatikan kewajiban berpuasa Ramadan bagi mereka yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut. Bagaimana kita menyaksikan bulan Ramadan? Apakah bulan tersebut berupa benda atau orang atau berupa hewan atau berupa pohon? Kan tidak mungkin kita lihat puasa. Seperti gimana kita melihat bulan Januari? Kita melihat bulan Safar, kita melihat bulan Februari, enggak bisa. Apa yang harus kita lihat? Itu merupakan hitungan-hitungan hari. Yang dimaksud dengan faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang di antara kalian melihat bulan, yaitu tanda-tanda bulan, tanda-tanda masuknya Ramadan. Karena bulan Hijriyah itu terkait dengan peredaran bulan. Maka ikhwatiddin, yang dimaksud di sini adalah
menyaksikan hilalnya Ramadan. Semua syariat Islam yang terkait dengan waktu itu semua terkait dengan hitungan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Seperti iddah, masa iddah bagi wanita yang ditalak, masa iddah bagi wanita yang meninggal suaminya. Apa saja yang terkait dengan waktu, maka itu semua terkait dengan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehiyah. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tersebut, ya tanda-tanda masuk bilangan bulan, hendaklah dia berpuasa. Di sini diwajibkan, hendaklah falyasumhu, dia laksanakan puasa pada bulan tersebut. Disinilah kewajiban penjelasan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Awalnya, ikhwatifiddin, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau melihat orang-orang di Madinah melaksanakan ibadah puasa. Beliau bertanya, ini puasa apa? Mereka mengatakan ini adalah puasa Asyura, di mana hari tersebut Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, dan Allah memusnahkan Firaun serta bala tentaranya. Fasama Musa syukron lillah. Akhirnya Nabi Musa pun berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ana ahaqqu bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka. Fasama, beliau pun berpuasa, wa amaran nasa bisiyamihi, maka beliau pun menyuruh orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa. Lantas beliau utus seorang utusan untuk mengumumkan, barang siapa yang sudah makan, barang siapa yang belum makan, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sudah makan, juga awali puasa pada bulan tersebut. Maka jadilah puasa Asyura menjadi puasa wajib yang pertama untuk kaum muslimin pada saat itu. Hingga turunnya kewajiban puasa Ramadan, dan berubahlah hukum puasa Asyura menjadi puasa yang disunnahkan dalam Islam. Taib. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba kedatangan dua orang malaikat ini, beliau mengatakan, saya dibawa oleh dua orang dan dia pegang tangan saya, dibawa saya ke sebuah gunung. Kemudian ikhwatifiddin azallahu wa iyyakum, mereka berdua mengatakan, is'ad ya Muhammad, silahkan kamu naik ya Muhammad, panjat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah utiqu, enggak sanggup, gimana manjat begini terjal. Kata dua malaikat ini, is'ad, udah panjat, nusahiluhu lak, kami akan mudahkan untukmu memanjatnya. Akhirnya Rasulullah memanjat gunung, hingga pada akhirnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, beliau sampai kepada suatu tempat yang gelap, ya, dan mendengar suara yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan, suara apa itu wahai malaikat? Malaikat mengatakan, hadza au'au ahlin nar, ini adalah suara jeritan penduduk api neraka, penduduk neraka. Summan talaqabi, kemudian mereka bawa lagi saya. Kemudian saya melihat kaum yang digantung di urat kakinya. Kalau antum pegang tumit antum, di atas tumit itu ada urat kaki. Itu urat kaki yang paling belakang itu. Nah, itu kan bisa dibolongin itu. Ya. Ini tumit, di atas tumit ini kan ada urat kaki. Digantung di sini, di atas. Ya. Kemudian ikhwatiddin, dengan kondisi mulutnya yang tercabik-cabik. Rasulullah tanya, ini siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka ini adalah orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Segala perkara yang mendapat ancaman
Jika tidak dilaksanakan, tandanya hukumnya wajib. Demikian juga kalau tidak dilaksanakan, berarti dia telah melakukan satu dosa besar. Itu tanda-tandanya. Apalagi ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasumhu, laksanakan. Apa yang dikatakan menyaksikan ini, ikhwatiddin? Ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqmilu 'iddatas 30. Kalau ternyata mendung harinya, udah sempurnakan 30 hari. Misalnya nih, ini misalnya tanggal 29 Sya'ban. Maka nanti sore ketika waktu maghrib, mulailah kita cari-cari hilal. Mulai kita cari-cari hilal. Jika ternyata tidak nampak, fa in ghumma 'alaikum, enggak ada hilal, enggak nampak hilalnya. Jadi bagaimana? Faqmilu 'iddatas 30, maka sempurnakan menjadi 30. Bagaimana maksudnya? Berarti besok kita tambah satu lagi Sya'ban menjadi 30 Sya'ban. Berarti puasanya lusa, itulah kira-kira. Ya. Tapi kalau tadi nanti sore nampak bulannya, berarti besok kita sudah berpuasa, yang menunjukkan bahwa Sya'ban hanya 24. Itulah caranya, ikhwatiddin. Lantas bagaimana prosedur pelaksanaan ibadah puasanya? Apakah kita masing-masing melaksanakannya? Terserah manusia masing-masing, terserah organisasi masing-masing, terserah jamaah masing-masing. Dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kunna natara al-hilal, kami mencari-cari hilal. Ikhwatiddin, mengapa dikatakan hilal? Hilal itu dari teriakan artinya. Hilal teriakan. Kenapa? Karena kalau seorang melihat-lihat hilal, ketika nampak, ha, hilal, itu dia, teriak dia. Tapi bukan ketika lihat, enggak dalam hati, enggak begitu. Dia teriak, tuh hilal, mana? Itu loh, itu, begitu. Rupanya hilalnya di atas kubah masjid, bukan yang itu. Pernah kita main, ya, guyon, serius, mana hilal? Itu dekat menara, itu di atas menara, itu di atas kubah. Artinya, ikhwatiddin, ketika kita melihat hilal, kita akan memberitahu orang, itu pasti begitu. Yang mana? Karena dia sangat tipis di hari pertama itu, sangat tipis. Itu loh, itu. Nah, begitu. Jadi orang tuh berteriak, itu hilalnya, itu nampak saya. Dengan teriakan itulah maka dikatakan dia hilal. Nampak. Jadi bukan X kali ini sekian derajat, hilal. Enggak gitu. Enggak bisa dilihat di kertas. Makanya dia dikatakan hilal, ikhwatiddin. Ya. Atau lihat di laut. Ala pasang surui kok. Ala hilal. Enggak. Sangat berbeda sekali daripada makna hilal itu sendiri. Ya, sangat berbeda. Oleh karena itu, ikhwatiddin azallahu iyyakum, kunna natara anil hilal. Kami itu mencari-cari hilal. Ya, tentunya kalau mencari itu, ikhwatiddin, pada arah yang benar. Ya, sebagaimana kalau kita ingin mencari, misalnya kita ingin mencari lampu untuk rumah, kan nggak mungkin kita tanya di kedai bakpao, nggak akan mungkin, nggak akan dapat. Jadi bagaimana? Ketika kita mau mencari hilal, cari tempatnya di mana? Sebelah mana kita cari hilal? Timur, barat, selatan, barat, utara, timur laut. Apa yang di mana kita cari? Timur apa barat? Barat. Dari hilal dari barat, apa dari timur? Barat. Jadi biasanya antum lihat hilal di mana? Hah? Di barat apa di timur? Di TV? Masya Allah. Ikhwatiddin, kalau kita mencari hilal itu di arah barat, ya. Kalau antum lihat timur nggak akan muncul. Sudah bulan purnama baru nampak antum di situ. Jadi kita cari di arah barat. Faro'aituhu, kata Abdullah bin Umar, aku lihat. Kemudian apakah lantas besok puasa ya? Puasa. Aku tuh hilal tuh sono tuh. Puasa ya, puasa. Hei penduduk kampung, puasa. Enggak begitu. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bisiyamihi. Lantas Rasulullah berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi yang berhak untuk mengumumkan dan menyuruh puasa itu pihak yang berwenang. Kalau dahulu pihak pemerintah adalah Rasulullah SAW, sekarang kita ya pihak negara yang mengumumkannya. Padahal Abdullah bin Umar sudah melihat langsung. Dia seorang faqih, seorang alim, seorang ulama yang punya pengikut, punya murid. Tapi dia tidak mengumumkan. Dia beritahu dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah lah yang mempertimbangkannya. Terima, akan diumumkan. Gak terima, ya sudah. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sumu yauman tasumun, sumu yauman yasumun. Puasalah kalian. Sumu yauman tasumun, puasalah kalian pada hari kalian ramai itu berpuasa. Waftiru yauman tuftirun, berlebaranlah kalian pada hari orang-orang ramai berlebaran. Enggak berkelompok-kelompok. Ini kita masih puasa. Orang sana udah takbiran. Allahu Akbar, kita masih puasa. Insyaallah. Coba ikhwatiddin. Hari raya saja khilafiyah. Insyaallah. Hari raya khilafiyah. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, satu lagi, bahwasanya satu kaidah bahwasanya apabila terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat, maka ketetapan hakim itu menghilangkan semua khilafiyah. Raf'u al-khilaf, ketetapan hakim mengangkat semua khilafiyah. Apa yang sudah ditetapkan oleh hakim, pemimpin, pemerintah, maka semua ikut. Itulah prosedurnya ikhwatiddin. Jadi tidak masing-masing mengumumkan, tidak masing-masing punya pendapat saya tanggal 1. Oh enggak, pendapat saya tanggal 2. Oh kalau saya tanggal 4. Kamu, saya tanggal 5 lah, pertengahan. Akhirnya 4 hari, Masya Allah. Lebaran 4 hari. Ini sudah silaturahmi, maafan. Di sana masih subhanallahil ma'bud, subhanallahil ma'bud. Yang satu sudah takbiran macam-macam, Masya Allah. Kita kacau kali memang muslim ini. Hari raya saja khilafiyah, berbeda-beda. Padahal prosedurnya sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwatiddin tidak diberikan wewenang kepada kelompok jamaah dan lain-lain. Yang satu melihat hilal melalui hitungan kertas, yang satu melihat hilal melalui melihat laut. Memang secara ilmu alam ketika hilal muncul, laut akan pasang surut karena dia punya gravitasi, ya, punya gravitasi. Tapi ikhwatiddin syariatnya tidak begitu. Memang kalau dihitung-hitung memang betul 0,000 sekian muncul, berarti muncullah. Memang iya betul. Tetapi permasalahannya tidak begitu. Syariat yang menentukan. Walaupun memang bisa diterima akal bahwasanya pasang surut menunjukkan bulan muncul, iya betul itu. Ya, gravitasi bulan menyebabkan pasang surut laut. Tapi tidak begitu ikhwatiddin. Syariat menentukannya. Syariat menentukannya dengan cara melihat. Sudah. Kemudian apakah kalau orang sudah melihat selesai urusannya? Enggak. Lihat kemana, laporkan kepada pemerintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, laporkan kepada pemerintah. Merekalah yang akan mengumumkannya kepada kaum muslimin. Kan enak. Tapi kan Ustadz, pemerintah mengatakan tidak mengapa, toleransi. Bagi yang mau hari raya sekarang silahkan, kami besok. Bagi yang mau puasa sekarang silahkan. Adapun kami besok, kami tetapkan besok, silahkan, kita toleransi. Kan boleh, pemerintah aja membolehkan, kenapa kita nggak membolehkan? Masya Allah. Ikhwatiddin, antum nggak sholat, pemerintah membolehkan. Antum nggak sholat, pemerintah membolehkan. Ada antum diatur-atur pemerintah masalah sholat, kalau penggal kepalamu ada? Kan nggak ada ikhwatiddin. Seorang laki-laki perempuan suka sama suka, berzina dia di bawah pohon pisang sana.
kemudian ditangkap oleh pemerintah. Kalau ketahuan, masyarakat yang nangkap. Tapi pada prinsipnya toleransi, asalkan nggak ketahuan. Jadi jangan dikatakan toleransi itu menjadi hukum pembolehan. Pemerintah kita membolehkan antum nggak sholat. Pemerintah kita membolehkan antum nggak zakat. Pemerintah kita membolehkan antum mau antum tawaf di kuburan, tawaf di jalan, tawaf di stadion, terserah antum. Membolehkan semua ikhwatiddin. Bukan berarti hukum syariatnya menjadi boleh. Ya, bukan begitu maksudnya ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah yang pertama, kapan kita memulainya. Itu yang harus kita pahami. Memulainya ikhwatiddin, lihat prosedur tadi. Kelihatan, lapor, dah tunggu pengumuman. Ustadz, kalau seandainya saya jelas melihatnya tapi pemerintah mengatakan tidak puasa, gimana? Subhanallah, sudah ada mereka yang nanggung, selesai masalahnya. Mereka yang nanggung. Enggak, misalnya enggak puasa, Pak, tapi saya lihat enggak. Gimana? Sudah, mereka yang nanggung. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini ya, pemerintah juga punya aturan. Makanya bukan hanya sekedar melihat, tapi ada imkanur ru'yah, kemungkinan untuk bisa bulan itu dilihat. Jadi dikombine antara melihat hilal dengan hisab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya melihat hilal, tetapi menurut hitungan hilal masih 0,0, sekian misalnya, dia katakan saya melihat, padahal nggak mungkin dilihat, maka tidak akan diterima. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama mengenai kapan kita memulainya. Ikutlah aturan, ya, ikutlah aturan, jangan sendiri-sendiri. Kita berjamaah ikhwatiddin. Kita ada kaum muslimin yang lain. Kita itu hidup di Indonesia, bukan hanya ada jamaah kita tanpa mempedulikan jamaah yang lain. Yang lain itu juga kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, bukan orang non-muslim. Mereka juga berhak melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kepada pemerintah haknya, dan kita juga punya hak untuk itu. Hak kita sesuaikan dengan apa yang memang digariskan oleh syariat. Dengan demikian, faati hukul li haqqin haqqah. Berikan masing-masing hak sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian ikhwatiddin, niat. Tentunya dalam berniat ikhwatiddin merupakan salah satu syarat sahnya ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujma' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak ada niatnya pada malam hari sebelum fajar, maka enggak ada puasa baginya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man lam yubayyitis siyami minal lail fala siyamalah." Dan barang siapa yang tidak ada niat puasa sebelumnya pada malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia, tidak sah puasanya. Oleh karena itu ikhwatiddin, tentunya niat ini, ya, niat ini harus yang namanya azam. Itu yang dikatakan niat. Ada azam, kemudian ta'yin, kemudian tabyid. Azam, tekad, besok saya akan puasa. Kemudian ta'yin, puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Kemudian apa lagi? Kemudian tabyid, harus dilakukan pada malam hari. Kapan yang dikatakan malam? Yang dikatakan malam adalah sejak matahari terbenam bulatannya, hilang bulatannya, terbenam hingga terbit fajar, atau mudahnya dari adzan maghrib sampai adzan subuh, itulah yang dikatakan malam. Itu mudahnya, ya. Dari adzan maghrib sampai adzan subuh, itulah yang dikatakan malam. Disitulah seorang harus memiliki niat akan berpuasa pada pagi harinya. Dan niat ikhwatiddin tidak harus diucapkan. Kalau diucapkan namanya ikrar, bukan niat. Ya. Makanya yang dikatakan iman itu yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan dilaksanakan dengan anggota badan.
Jadi antara ucapkan dengan niat itu beda, ikhwatiddin. Niat itu ada dalam hati. Seperti kita tadi keluar dari rumah, sama-sama keluar dari rumah. Kemana menujunya? Itulah niat kita. Itulah niat kita. Mungkin yang tadinya ada yang mau ke kampus. Di tengah jalan ada kawan mengatakan, itu ada kajian puasa, belok dia, berubah niat. Ya, berubah niat. Makanya ikhwatiddin, ketika kita keluar rumah kan nggak mengatakan sengaja saya ke kampus lillahi ta'ala. Di tengah jalan karena ada yang ngasih tahu, sengaja saya menukar niat, nggak jadi ke kampus, ke masjid dakwah lillahi ta'ala. Kan nggak, ikhwatiddin. Itulah yang sebenarnya dikatakan niat. An-niyatu wal qasdu. Niat itulah maksud dan tujuan. Itu dikatakan niat. Ya, itu merupakan apa yang terbetik dalam hati kita. Oleh karena itu semua amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyah, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat. Apa saja perbuatan kita pasti ada niat sebelumnya. Apa tujuannya? Kita pakai sepatu. Dari rumah nih pakai sepatu. Pasti tahu apa tujuannya. Kenapa saya pakai sepatu? Biasanya pakai sendal. Pasti ada maksud dan tujuannya. Itulah niatnya. Kenapa hari ini dia pakai wangi-wangian? Mungkin ada tujuannya. Kenapa hari ini dia sisiran? Ada tujuannya. Biasanya sebulan gak pernah sisiran. Kali ini sisiran mau ngaji. Berarti ada niatnya ini. Itu dikatakan niat. Kan gak ada. Sengaja aku sisiran. Kan gak ada. Ya. Itulah yang dikatakan niat, ikhwatiddin. Itu yang dikatakan niat. Ya. Oleh karena itu puasa juga demikian. Besok 1 Ramadan. Ya. Kemudian kita bangun, kita bersahur. Tentu tak lain dan tak bukan, yaitu untuk berpuasa. Ya. Itu sudah otomatis ya ikhwatiddin. Apalagi malamnya tarawih, kita udah menunjukkan kita itu dalam hati pasti niat itu untuk puasa besok. Apakah ada orang nggak punya niat puasa? Ada. Ya, ada. Contohnya, dia besok mau safar. Dia besok mau safar. Orang safar kan boleh tidak puasa. Besok saya safar mau ke Papua. Ada tugas misalnya. Nggak usah puasa. Nanti aja diqodho. Kan boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh ganti pada hari yang lain. Boleh. Ya. Maka dia nggak ada niat puasa. Makan sama makan juga. Sahur juga dia, tapi nggak ada niat tuh puasa. Walaupun sama-sama makan. Setelah salat subuh, datang berita dari bosnya, nggak jadi safar, di cancel 2 hari lagi. Dia sudah kadung, sudah tidak niat puasa, maka dia nggak sah kalau puasa, walaupun belum makan. Kenapa? Sebelumnya tak punya niat. Itulah ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, harus niat, harus adanya niat pada malam harinya. Kemudian ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Loh, bagaimana kalau seandainya kita nggak tahu? Besok puasa Ramadan, satu Ramadan, kita tidak tahu sampai malam hari ini. Besok kita sarapan, kemudian kita bekerja, siang harinya makan siang, sudah 2 kali tambah, minum teh manis dingin, begitu habis selesai datang, kok makan? Loh, kenapa emangnya? Ini kan 1 Ramadan, masa? Nggak tahu saya. Jadi bagaimana? Mulai puasa pada saat itu. Ya. Tapi itu ketika berita sampai kita mulai berpuasa. Ini dikatakan ya, yang seperti ini disahihkan, sah dia walaupun sebelumnya nggak pakai niat. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Sebagaimana kewajiban puasa Asyura, barang siapa yang belum makan puasa, barang siapa yang sudah makan udah lanjutkan dia puasa. Padahal sudah makan. Jadi dibolehkan. Ya, dibolehkan dia untuk melakukan ibadah puasa Ramadan walaupun sudah 2 kali tambah plus teh manis dingin. Gak apa-apa. Itu ikhwatiddin. Itu dikatakan apa namanya? Dalam ilmu usul yaitu takliful manaf, ya. Kemudian ikhwatiddin, baik. Kita mulai dari sahur. Bagaimana yang dikatakan sahur? Sahur ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum merupakan satu aktivitas
yang terkait dengan ibadah puasa yang tidak layak untuk kita tinggalkan. Tidak layak untuk kita tinggalkan. Mengapa demikian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum? Dikarenakan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa as-sahur akalatul barakah. Pertama, sahur itu merupakan makan yang penuh berkah. Makan yang penuh berkah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhir. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Selawatnya Allah terhadap orang-orang yang makan sahur yaitu menurunkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada orang yang makan sahur. Adapun telawatnya para malaikat kepada orang yang makan sahur yaitu malaikat ini mendoakan orang-orang yang makan sahur semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya. Kemudian ikhwatiddin apa lagi? Rasulullah perintahkan tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya pada makan sahur itu, pada sahur itu ada keberkahan. Kemudian berapa lagi sudah? Keberkahan, salawat, perintah. Kemudian apa lagi ikhwatiddin? Larangan. Rasulullah SAW mengatakan as-sahur akalatul barakah. Sahur merupakan makan yang penuh berkah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Larangan. Berkah, salawat, perintah, larangan. Kemudian pembeda antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi dan orang Nasrani. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwasanya faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Bahwasanya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani yaitu makan sahur. Coba sudah berapa itu ikhwatiddin? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya taharu walau antajra jur'atam minal ma. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk minum. Meminum seteguk air. Ya terkadang kita habis ketika adzan maghrib makan. Habis maghrib makan. Nanti sholat isya, mau sholat isya makan. Habis sholat isya makan. Habis tarawih makan lagi. Terkadang jam 12 masih makan juga habis tadarus. Sehingga tak selera lagi makan ketika sahur. Sudah berapa trip itu? Ya makan. Sehingga sahurnya tidak lagi selera. Tidak selera lagi makan sahur. Ikhwatiddin, walaupun antum sangat kenyang dan tak selera makan sahur, tapi bersahurlah walaupun dengan minum seteguk air. Jangan tinggalkan. Sayang kalau antum tinggalkan. Ya. Sayang sekali kalau antum tinggalkan. Atau antum atau kita terlambat bangun. Terlambat bangun sudah adzan atau akan adzan. Masya Allah tinggal 1 menit lagi minum agar kita termasuk orang-orang yang makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur. Itu berkah yang luar biasa ikhwatiddin. Ya, ini merupakan keistimewaan puasanya kaum muslimin dibandingkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudahan yang luar biasa. Sahur itu kan ibaratnya kita itu sedang isi bensin tangki untuk persiapan perjalanan 1 hari. Iya kan? Allah mudahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah menyatakan semakin lambat semakin baik. Bayangkan ikhwatiddin. Semakin lambat semakin baik. Tapi jangan kelewatan ya, semakin lambat semakin baik. Jam 8 dia sahur. Itu udah kelewatan. Maksudnya semakin lambat mendekati batas dimulainya puasa, itu akan semakin baik. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah." Kami pernah sahur bersama Nabi, setelah sahur kami pergi salat. Maksudnya salat apa? Salat subuh.
Di antaranya ikhwatiddin hikmahnya bahwa kalau kita perlambat, berarti kan jarak puasa kita semakin, jarak kita menahan untuk tidak makan itu kan semakin pendek dia, ya, semakin pendek. Jadi jangan dikira, Ustadz saya puasa jam 1, puasa jam 1, mulai jam 2 saya gak makan lagi. Hebat kan Ustadz? Gak hebat, ya, gak hebat. Kenapa? Karena sunnahnya dilambatkan. Itu ikhwatiddin. Yang kedua, Masya Allah, mungkin semua kita pernah merasakan kalau sudah makan sahur jam 4, habis makan sisa waktu dari kita habis makan ke subuh itu setengah jam. Kira-kira gimana kondisi kita? Ngantuk. Masya Allah, itu kalau tidur sebelum subuh lewat biasanya, lewat, dan itu mata sangat berat. Masya Allah, sebentar lagi, 10 menit lagi itu bisa terlelap, ya. Makanya ikhwatiddin, kalau bisa habis sahur langsung pergi sholat. Jangan ada lagi waktu jeda-jeda. Kalau ada lagi 15 menit nunggu-nunggu tasbih, subhanallah, subhanallah. Hilang sinyalnya ikhwatiddin, hilang sinyalnya, ya. Yang begini-begini yang biasanya kelewatan waktu subuh. Itu kelewatan waktu subuh. Kadang-kadang sampai bisa lewat subuh. Tahajud tarawih, Masya Allah, 23 rakaat. Subuh kesiangan jam 8. Subuh itu yang penting, itu adalah wajib. Ya, itu wajib ikhwatiddin. Salat tarawih itu sunnah, bukan wajib. Nggak salat tarawih juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah subuhnya. Itulah ikhwatiddin, ya, hikmahnya. Makanya ya, kita punya persediaan bahan bakar begitu kan, ketika puasanya, ya, untuk stok. Antum kan bisa stok, silahkan mau 3 piring 4 piring, asalkan tahan puasanya. Makan 1 piring, masih untuk sebelah kiri, tambah mau sebelah kanan udah, tengah belum, atas sudah 4, udah boleh, silahkan. Yang penting demi untuk mempertahankan ibadah puasa. Ngapain kita makan sesuap 2 suap kemudian siang hari lemas, kayak sholat lemas lagi puasa? Masya Allah. Oh, apa seperti itu? Makan selagi kita dibolehkan makan. Udah. Ketika tidak dibolehkan makan, jangan makan. Haram hukumnya makan. Itulah ikhwatiddin, itulah hebatnya syariat Islam. Mudah. Sebelumnya tidak seperti itu. Sebelumnya kalau sudah tidur malam hari, bangun udah harus mulai puasa. Sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat Sirmah bin Qais, di mana ketika dia sedang puasa, dia tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada yang untuk bisa jadikan buka puasa?" "Nggak ada wahai suamiku, tapi sebentar, tunggu sebentar, aku cari dulu untuk bahan buka puasa." Ketika mencari, dia pun tertidur. Di saat tertidur, istrinya datang. Apa kata istrinya? "Khaibatan lak." Aduh, rugi sekali. Kenapa? Kalau sudah tidur tak boleh lagi makan. Akhirnya besoknya bangun tidur, sudahlah nggak sempat berbuka, sudah terbangun udah nggak boleh lagi makan, karena pokoknya kalau sudah tidur bangun nggak boleh lagi makan. Akhirnya esok harinya, di tengah harinya, sahabat ini jatuh pingsan. 1 hari setengah dia nggak makan. Kemudian turunlah kemudahan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Artinya hingga dengar adzan subuh. Silahkan makan. Mau tidur makan, tidur lagi makan lagi, tidur lagi makan, terserah. Pokoknya sebelum waktu subuh. Kalau dulu tidak boleh. Kan luar biasa kan, mudah. Tapi herannya saya ada juga kaum muslimin nggak puasa. Masya Allah. Berat Ustaz, berat. Kenapa berat? Kok 1 hari, setengah hari saya berat katanya. Padahal syariat kita itu sudah jauh lebih mudah ketimbang puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi saya nggak pernah sekarang mendengar adanya puasanya orang Yahudi dan Nasrani, ya. Padahal harus ada, ya. Mereka punya ibadah itu. Kemudian lebih lagi ikhwatiddin, yaitu sebagaimana
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum nida." Apabila salah seorang kalian mendengar adzan subuh berkumandang, wal ina'u fi yadihi, sementara gelas di tangannya. Ya, gelas di tangannya, sedang minum, habis makan minum. Fala yadhahu, jangan dia letakkan gelas tersebut hatta yaqdi hajatahu, hingga dia selesaikan minum. Tuh. Sedang adzan pun ketika kita sedang minum masih dibolehkan untuk menyelesaikan minuman. Minum ya. Minum air biasa, bukan teh. Kalau teh panas-panas itu bisa habisnya setelah subuh. Bukan teh, bukan juga makan. Kata Ustadz itu, kalau sedang minum maka jangan letakkan sampai selesai. Ini makan, berarti jangan tinggalkan, selesaikan makannya. Masih setengah piring ini, enggak, makan tidak, ya, hanya minum. Ada lagi, pas adzan pegang ceret dia. Janganlah dia tinggalkan tuh ceret hingga dia selesaikan. Syukur-syukur dia nggak perlu dispenser kan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tidak begitu maksudnya, ya. Jadi minum yang dia minum, sedang dia minum air putih biasa, ya. Tidak dikiaskan ke yang lain-lain. Karena memang minum itu kan sebentar waktunya, tidak banyak waktunya. Paling 20 detik, 30 detik selesai itu, ikhwatiddin. Itulah yang namanya ikhwatiddin sahur, ya, sahur. Dan satu hal lain, supaya kita lebih tahu lagi bahwasanya puasa itu mudah. Puasa kita itu mudah. Karena kalau kita tidak punya pembanding, kita rasanya berat sekali, berat. Padahal kita itu lebih mudah kalau kita punya pembanding. Sebelumnya ikhwatiddin, puasanya kita itu Ramadan, kalau sudah masuk ibadah Ramadan, itu suami istri nggak boleh hubungan intim sebulan penuh, ya, sebulan penuh tidak boleh melakukan hubungan intim, libur sebulan. Itu dia. Para sahabat merasa berat yang ini. Berat, sebulan libur, masya Allah, geleng-geleng. Kalau nggak makan masih boleh lah, tapi kalau libur sebulan, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya para sahabat itu, kalau perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka manfaatkan yang halal tersebut. Ya, dan mereka tahu itu merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, "Wa fi bid'i ahadikum lahu sadaqah." Sesungguhnya pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati rajulun syahwatahu kana lahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki dia mendatangi syahwatnya lantas dia dapat pahala? Kata Rasulullah, kenapa tidak? Sakulat ka ummuk, kenapa tidak? Bukankah kalau dia letakkan di tempat yang haram dia dapat dosa? Iya. Berarti kalau dia letakkan di tempat yang halal dia dapat pahala. Itu para sahabat ikhwatiddin. Tapi kalau sudah dikatakan tidak, betul-betul tidak. Kita kadang-kadang yang halal malu-malu. Ini seperti ikhwan kalau pas nazar. Lah kan lagi boleh melihat. Malu-malu, masya Allah lihatnya. Saya sering lihat, ente lihat tuh betul-betul akhwatnya. Lihat itu betul-betul. Masya Allah, ikhwan ini pemalu dia kalau disuruh nazar. Besok gimana? Aduh Ustaz, belum jelas. Belum jelas katanya, minta satu seri lagi. Satu episode berikutnya. Kenapa? Ketika halal lihat bagus-bagus. Saya begini dulu lihat. Halal. Ini ketika nggak halal, Masya Allah, melotot. Tapi ketika halal malu-malu, salah. Ya, itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berat para sahabat waktu itu, berat. Akhirnya turun, ya. Turun ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian datangi istri kalian. Silahkan, dibolehkan. Gembira luar biasa para sahabat. Ternyata tidak dibolehkan hanya pada siang hari. Ingat, siang hari kalau kalian langgar, kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Dan memang para sahabat sangat hati-hati. Malam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum mengenai pada malam hari kapan kita memulainya, yaitu memulai puasa, yaitu ketika
Jelas perbedaan antara fajar, adalah perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya. Fajar maksudnya fajar sodik, yaitu waktu mulai masuknya sholat subuh, dan bukan ketika sireni. Walaupun orang-orang mengatakan sireni itu waktu imsak, makanya imsakiyah Ramadan, Rabu sekian, Sa'ban segala macamnya, sekian Ramadan, seterusnya waktu imsak sekian sekian sekian. Biasanya 10 menit sebelum adzan. Nah, imsak dikatakan. Ikhafiddin, perlu antum ketahui, imsak itu merupakan kata lain daripada puasa. Ya, imsak merupakan kata lain daripada puasa. As-saumu huwa imsaku, yaitu yang dikatakan saum adalah yaitu al-imsak, al-muftirat, menjaga, menahan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Minal fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Itu dia yang dikatakan saum. Jadi imsak. Makanya kalau kita katakan sireni, waktu sireni itu imsak, itu keliru, sangat keliru. Itu bukan imsak. Jadi gimana? Tambahkan warning imsak, begitu. Tambahan. Jadi bukan lampu merahnya, lampu hijau. Masih lampu kuning kita katakan. Ketika sireni berarti ini sudah mulai, sebentar lagi akan adzan subuh. Ya, biasanya kalau sudah Allahumma lakasumtu, itu biasanya kan. Kemudian ya arhamar rahimin, nah, itu biasanya. Irhamna. Ikhafiddin, itu masih boleh melaksanakan makan dan minum ya 10 menit lumayan. Itu satu piring bisa itu 10 menit. Antum silahkan, masih ada. Selama belum adzan berkumandang. Itulah ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita mulai yaitu pelaksanaan ibadah puasa. Tapi ikhafiddin, ketahuilah bahwasanya perlu ada persiapan-persiapan tersendiri dalam melaksanakan ibadah puasa, di antaranya apa yang membatalkan, apa yang dibolehkan, apa saja ya. Kita akan bahas sedalam-dalamnya semampu kita semua hal yang terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Waktunya sudah lewat, 5:30 lewat 10. Silakan jika ada pertanyaan. Fadhil. Ada pertanyaan? Ustadz, pantaskah kita masih mengharapkan jodoh yang baik dengan masa lalu kita yang buruk? Ikhafiddin, apa ada kalau masa lalu kita itu buruk sementara kita masih kategori seorang muslim? Mana yang lebih buruk? Masa lalu sahabat yang sebelum dia masuk Islam menyembah berhala, menyatakan Lata dan Uzza sebagai Tuhannya, ataukah kita yang seburuk-buruknya masih dalam kategori seorang muslim? Mana lebih buruk? Para sahabat yang dulu menyembah berhala sebelumnya, atau kita yang nggak pernah menyembah berhala? Atau kita yang nggak pernah menyembah berhala? Ikhafiddin, lihat para sahabat. Khalid bin Walid, masa lalunya buruk, penyembah berhala. Bahkan dia penyebab kekalahan pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Siapa lagi? Ikrimah bin Abi Jahal, merupakan orang yang paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab yang niatnya akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dikarenakan orang mengatakan ente mau membunuh Muhammad, adikmu sendiri, itu masuk Islam. Disitulah proses masuknya Islam, masuk beliau Islam. Dan banyak para sahabat yang lain, ikhafiddin. Tapi ternyata mereka memiliki harapan yang luar biasa.
harapan yang luar biasa. Bahkan kebaikan-kebaikan mereka melebihi kebaikan seluruh orang yang baik seluruh dunia. Penduduk Taif yang melempari Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang berdakwah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, mereka itu orang-orang yang nggak ngerti. Saya berharap semoga keturunan mereka akan menjadi generasi Muslim yang baik dan luar biasa. Ternyata iya. Jadi Khafiddin, dalam Islam masa lalu yang sekelam apapun, segelap apapun harus kita tinggalkan, dan kita harus songsong fajar yang menyingsing, yang sangat cerah. La tai'asu min rauhillah. Jangan kalian itu putus asa atas rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Makanya kalau kita tahu masa lalu kita masa lalu yang sangat kelam, udah tutup pintu kelamnya. Jadikan habis gelap timbullah terang. Hilangkan masa kelam, mulailah masa yang sangat jelas, masa yang sangat terang. Songsong fajar menyingsing. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa tanpa Allah pedulikan. Tapi ingat, kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelam jika di hari depan kita berada di tempat yang terang menerang. Lupakan masa kelam dan tak usah diingat-ingat lagi, dan tak usah disebut-sebut. Ya, tak usah disebut-sebut. Lupakan itu semua. Jadi tidak ada masa kelam dalam Islam. Yang ada hanya masa depan yang cerah. Ustadz, adakah bacaan khusus pada saat jeda ketika sholat tarawih? Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Itu hanya ada di Indonesia itu. Iya. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu hanya ada di Indonesia. Di Pakistan tak pernah saya dengar. Di Saudi lagi. Di Malaysia ada gak ya? Siapa yang pernah tinggal di Malaysia? Di Mesir saya kira juga gak ada. Itu hanya di Indonesia. Tidak ada bacaan-bacaan seperti itu. Ya, jadi bid'ah Ustaz. Itulah. Ya, itulah dia. Nggak ada bacaan itu. Jadi ngapain kita Ustaz? Masya Allah, ngapain? Begitu banyak zikir yang lain. Kita bisa baca Quran, ya. Kita baca Qul Allah bisa 10 kali yang kata Rasulullah, man qara'a surat Ikhlas kana banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca 10 kali surat Ikhlas, man qara'a surat Ikhlas 10 marrat. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kan bisa. Ya, tidak harus di antara tarawih-tarawih itu, ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang belum selesai membayar hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, sedangkan Ramadan ini telah tiba? Ikhwafiddin, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia boleh ganti di hari yang lain. Diganti di hari yang lain, ikhwafiddin. Kalau dia tidak sanggup, tidak sempat pada tahun ini, boleh diganti hari yang lain. Berarti tahun berikutnya juga lebih bisa dia lakukan. Karena iddatum min ayyamin ukhra, hari lain. Hari lain itu bisa hari ini, tahun ini, bisa tahun depan, bisa 3 tahun yang akan datang. Silahkan, gak ada masalah. Ya, tapi tetap wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakan kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Segerakan lakukan tahun ini. Kalau memang tidak sempat, mungkin dikarenakan kita tidak tahulah apa urusan dia, memang nggak sempat, silahkan lakukan pada tahun berikutnya. Namun tetap wajib dia bayar. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang pergi berbulan-bulan untuk berdakwah dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan istrinya, namun istrinya sudah ridho? Pergi berbulan-bulan untuk dakwah, istrinya ridho. Ikhwatiddin, perhatikan. Nafkah merupakan hak istri. Hak itu kalau dia ridho boleh tidak diberikan. Namanya hak dia, tidak tuntut. Misalnya nih, seorang suami meninggalkan istrinya bertahun-tahun,
Seharusnya dia sudah bisa menggugat cerai suaminya. Dia datang ke KUA dan mengatakan, ini suami saya sudah sekian tahun, sekian bulan tidak memberi saya nafkah, saya gugat cerai. Boleh, karena itu hak dia, dia bisa menuntut. Tapi kalau dia katakan, enggak apa-apa bang, enggak apa-apa, sampai putih pun mata saya menanti, saya akan rela menerima abang. Walaupun kulit sudah kering, dan seterusnya lah. Rela dia, silakan, gak ada masalah. Ya, silakan dia, silakan, gak ada masalah. Tapi ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, perlu juga kita ketahui, apakah memang dia benar-benar rela apa tidak? Benar-benar rela apa tidak? Seperti pada zaman Umar bin Khattab ketika dia ronda lah. Lihat masyarakatnya pada malam hari. Ketika dia melintasi sebuah rumah, ada seorang wanita, wahai, seandainya suamiku ada di sisiku, niscaya tempat tidur ini sudah berbunyi-bunyi. Itu dia. Kenapa memang tempat tidurnya? Nggak usah ditafsir lah itu. Ya. Berarti sudah berbunyi-bunyi. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Aslam ajudannya, ini siapa suaminya? Dia ternyata diutus Umar bin Khattab untuk perang. Sudah lebih daripada 4 bulan. Itu ikhwafiddin, perang. Ya. Setelah itu ikhwafiddin, Umar bin Khattab mengganti pasukan. Setiap 4 bulan sekali pulang, ganti dengan pasukan berikutnya. Itulah dia kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau memang si wanita itu ridho, tidak masalah. Kalau masalah nafkah, ya tidak masalah. Jadi dia berdakwah berbulan-bulan, tapi ingat, memang benar-benar ridho. Itu dia, benar-benar ridho. Tapi kalau dia titipkan saja, dia ridho. Kenapa? Karena dititipkan dengan mertua. Sekarang mertua ridho nggak melihat anaknya seperti itu, dibegitukan? Kalau dia nggak ridho, nggak bisa ikhwafiddin. Ya, dia mau pergi berdakwah, mak, ini saya titiplah istri, mau kemana? Mau berdakwah. Lantas bagaimana ikhwafiddin? Ridho nggak tuh mertua? Kalau nggak ridho nggak boleh ikhwafiddin. Ya, sama artinya kita menjadikan istri kita meminta-minta. Itu tanggung jawab kita, bukan lagi tanggung jawab emaknya atau bapaknya. Tanggung jawab kita yang wajib memberi nafkah. Demikian ikhwafiddin, meminta-minta namanya. Jadi kalau sampai seperti itu tidak dibenarkan. Ya Ustadz, kami biarkan mereka, kami serahkan kepada Allah. Allah yang memberi mereka rezeki. Ikhwafiddin, rezeki itu dicari, nggak bisa dengan diam saja tiba-tiba datang satu tepak emas nemplok kepala kita gitu untuk untuk nafkahi kita. Nggak bisa. Ada usaha baru rezeki yang muncul. Kecuali kalau antum sudah siakan, Dek, ini ada duit sedikit lah, Dek, 1 miliar aja, abang mau pergi dakwah, ini habiskan aja sebulan, tolong dihabis. Misalnya, silahkan, gak ada masalah, ridho. Nah, demikian. Kemudian apalagi, dakwah kita pergi dakwah itu, kita perginya itu memang tidak menyalahi aturan syariat. Ya, tidak menyalahi aturan syariat. Kalau menyalahi syariat nggak boleh. Kalau menyalahi aturan syariat tidak dibolehkan. Pergi meninggalkan istri. Karena masalah meninggalkan istri ikhwafiddin, kita punya istri itu bukan sekedar yang penting kita kasih makan. Kalau hanya sekedar begitu, apa bedanya kita punya istri dengan kita punya ayam? Gak ada bedanya. Punya kambing juga kasih makan, istri kita kasih makan, begitu. Lain ikhwafiddin. Istri ini merupakan tanggung jawab kita. Tidak hanya ngasih makan, tapi akhlaknya, agamanya. Makanya kalau istri masuk neraka, itu suami diseret oleh si istri. Kamu kenapa begini? Suami saya nggak mau mendidik, ya Allah, nggak mau ngasih ketahu. Dia asik pergi aja kerjanya, dakwah katanya, tapi aku sendiri nggak dipedulikannya. Memang sih makannya cukup. Gimana? Tapi kalau istri masuk surga, belum tentu dia nyeret suaminya ke surga. Kenapa? Dia nggak bertanggung jawab kepada kita. Itu ikhwafiddin. Kayak sering saya sebut-sebut ketika seorang laki-laki telah mengatakan, aku terima nikah anak bapak dengan mahar sekian. Udah, sah. Itu artinya ikhwafiddin, aku bertanggung jawab terhadap anak gadis bapak ini dunia dan akhirat. Itu artinya aku bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ngasih makan. Memang kaum wanita itu kambing apa?
Tidak itu, tanggung jawabnya sampai akhirat. Ya, sampai akhirat Allah akan pertanyakan para suami-suami yang membiarkan istrinya, yang nggak tutup aurat, yang tidak sholat, yang masih suka bergaul dengan laki-laki yang nggak jelas. Ya, Allah akan tanggung jawabkan, nanyakan suaminya, istrimu ini kenapa ini? Itu ikhwatiddin. Jadi berat. Ya, tanggung jawab itu berat. Makanya Allah katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh kaum wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang sungguh sangat kokoh. Itulah akad pernikahan. Itu ikhwatiddin. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan. Wanita itu dia juga butuh kasih sayang. Ya. Terkadang kasih sayang itu lebih dia butuhkan ketimbang sekilo beras. Demikian. Tidak apa-apalah makan ala kadarnya, tapi suaminya sayang. Ketimbang suami telah menyediakan 10 karung beras di rumah, tapi dia pulang tidak dengan membawa wajah kasih sayang. Itu tidak akan membuat mereka bisa nyaman hidup. Kalau seorang istri ikhwatiddin, dia sudah nyaman dengan suaminya, tenang dia ikhwatiddin, makan sedikit pun dia akan gemuk. Bahkan minum air saja pun gemuk mereka, jadi lemak. Kalau sudah nyaman. Itulah kaum ibu itu begitu, ya. Yang mereka inginkan adalah kasih sayang sang suami. Antum tanya, gimana Dek, sehat? Alhamdulillah, begitu. Nampaknya kok hari ini semakin manis saja ya. Senang itu istri. Ini enggak, alah Dek, udah nggak usah dandan. Begitu-gitu ajanya itu. Itu sakit hatinya mereka tuh. Sakit hatinya, Masya Allah. Makanya antum kalau belum pandai seperti itu, belajar dulu baru menikah. Dikiranya menikah itu seperti beli kambing. Ustadz, saya adalah mahasiswi Fakultas Seni Rupa yang baru saja lulus di salah satu universitas negeri di Padang. Baru-baru ini saya mengetahui bahwasanya Islam mengharamkan lukisan membuat patung. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustadz? Haruskah saya tinggalkan jurusan seni rupa? Tidak. Anti bisa membuat lukisan kelapa, pohon kelapa, batang pisang, ya kan? Buah-buahan, pemandangan, Masya Allah. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain banyak yang lebih indah-indah dari hanya sekedar melukis manusia dan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Banyak. Anti bisa membuat merancang masjid, ya. Bisa lukis Danau Toba, bisa lukis yang banyak hal yang bisa dilakukan dengan seni rupa. Di situ kan dilarang hanya yaitu jangan melukis makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Selebihnya silahkan, kan banyak. Makanya ikhwatiddin, yang diharamkan itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi kita selalu kalau diharamkan satu permasalahannya sempit dunia ini. Masya Allah, banyak lagi yang lain. Tadi dah 2 ya, pohon kelapa, batang pisang, rumput, rumah, parit, trotoar, jembatan. Apa lagi? Hah? Kipas angin. Banyak yang lain yang bisa kita lukis, ya. Atau tulisan abstrak, itu kan cuma dilempar-lempar gitu aja. Ya kan tuh, indah kan? Bagi yang indah sekali, apa indahnya nggak tahu. Itu ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi banyak yang bisa, ya. Tidak harus anti itu meninggalkan itu. Silahkan lakukan, silahkan lukis apa saja selama bukan melukis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya menerima uang lebaran atau THR dari orang tua saya yang bekerja di bank? THR, emang antum kerja dengan orang tua sampai kasih dapat THR? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita berada di bawah tanggungan orang tua, kita belum bisa berbuat apa-apa. Antum misalnya belum bekerja, maka ikhwatiddin berusahalah untuk bekerja. Tapi selama antum belum bisa pisah, ya insya Allah Allah maafkan. Karena yang dosa itu adalah orang tua. Antum yang berada di bawah nafkah orang tua,
Silahkan antum ambil, tapi usahakanlah supaya lepas dari itu semua. Ini fatwa Syekh Albani. Ya, fatwa Syekh Albani. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, saat saya SMA dulu saya sering tempus alias tembak puasa, alias membatalkan puasa dengan sengaja. Tempus. Ada di sini yang tempus yang lain. Tahun lalu dan sekarang saya sudah kuliah, tapi saya belum mengganti puasa dulu. Apakah saya harus membayar fidyah? Perhatikan ikhwatiddin. Orang yang mengganti puasa, mengqadha puasa hanya untuk mereka-mereka yang memiliki alasan syar'i yang boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang safar atau sakit, ganti pada hari yang lain. Atau yang tidak sanggup puasa lagi karena tua atau karena sakit, bayar fidyah. Tapi mereka yang enggak punya udzur, sehat walafiat, enggak puasa karena apa? Panas sekali pas musim panas. Nanti sajalah pas musim hujan puasanya. Apakah ini boleh diganti? Tak. Tidak ada untuk mereka. Kenapa? Karena dia tidak uzur. Yang boleh mengganti pada hari yang lain yang uzur, sakit, puasa karena orang tua dan seterusnya. Wanita haid, nifas. Itu ikhwatiddin. Masa sama orang uzur dengan enggak uzur? Jadi bagaimana Ustadz? Sudah banyak yang saya tempus. Taubatan nasuhah. Taubat nasuhah. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah banyak melakukan dosa besar, ya Allah, ampunkan dosa saya. Kemudian memperbanyak puasa-puasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, mengampuni kita, melihat dari kesungguhan-kesungguhan kita. Perbanyak puasa sunnah. Namun mengqadha yang lalu tidak ada syariatnya. Kenapa? Kita tidak punya uzur. Sama dengan sholat juga begitu. Yang dulu dia nggak sholat karena nggak ada uzur, karena malas, tidak ada ganti. Taubat nasuhah dan perbanyak sholat sunat. Minta taubat pada Allah, istighfar pada Allah, semoga Allah mengampuni dosa lalu. Ustadz, apakah sama hukumnya bagi seorang istri yang bersetubuh di Ramadan, di bulan Ramadan dengan pasangan non halal? Istri kok non halal? Hukuman bagi suami istri yang bersetubuh di bulan Ramadan dengan pasangan yang non halal, yang juga hubungan intim di bulan Ramadan, sama. Hukumannya apa? Hukumannya dirajam sampai mati, sama. Bukan berarti kalau dia sudah lakukan pada bulan Ramadan itu rajamnya 2 kali lipat. Tidak ada, udah mati sekali nggak bisa mati lagi. Itu dia, rajam sama. Iya, tapi dosanya ikhwatiddin beda. Sebagaimana seorang yang mencuri di luar daerah haram, dosanya berlipat ganda ketika dia mencuri di daerah areal haram. Sebagaimana juga ketika kita berbuat kebaikan di bulan haram, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Berbuat dosa juga mendapat lipat ganda. Namun yang namanya hukum hudud, ya, hukum had sama. Rajam, potong tangan. Bukan berarti kalau dia mencuri di bulan Ramadan potong di pergelangan, kalau Ramadan potong sampai bahu. Enggak, sama. Ustadz, apakah puasa yang secara sengaja harus diganti? Ada sebuah perumpamaan, jika kita merusak barang orang lain tanpa sengaja, maka kita harus ganti. Apakah jika rusaknya dengan sengaja, maka harus diganti? Ikhwatiddin, nggak sama, jangan disamakan dengan barang, ya, dengan barang. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk ganti, cukup taubat saja. Ya sama, kalau kita katakan kita berhutang, ya, kita ambil barang orang, udah, dia punya hak yang belum kita bayar, dia tuntut kita wajib untuk memberikannya. Tapi ketika dia katakan sudah saya maafkan, Anda nggak wajib. Sama. Apa yang disebut dengan ulil amri? Apa syaratnya? Ikhwatiddin, ulil amri itu yang mengurus kita. Ulil amri yang mengurus kita, yang mengurus keperluan kita. Dan dia yang memiliki kekuasaan atas kita. Itu yang dikatakan ulil amri. Ya. Adapun ustadz,
ketua organisasi, ketua jamaah, dia nggak punya kuasa, Buktinya ketika dia salah nggak bisa dia menghukum. Misalnya nih Khofiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Satu jamaah solid misalnya, mereka sepakat bahwasanya barang siapa yang mencuri potong tangannya, sementara jamaahnya itu punya family, bisa nggak family yang menuntut? Family ini bukan termasuk jamaah dia. Ini kenapa keponakan kami dipotong tangannya? Mentang-mentang masuk jamaah kalian potong tangannya. Bisa nggak dia nuntut ke pemerintah? Bisa kan? Tandanya dia bukan ulil amri, karena nggak punya kuasa. Tapi ketika pemerintah yang mengatakan potong tangan, bisa keluarga yang nuntut. Kenapa kalian potong tangan anakku? Kan nggak bisa, ikhwatiddin. Ya. Jadi yang dikatakan ulil amri adalah yang mengurus urusan kita, umara, yang mengurus urusan kita dan yang punya kuasa atas kita. Itu ikhwatiddin. Di masjid dekat rumah saya setiap Jumat untuk sholat subuh selalu ada sujud sajadah 3 rakaat. Nggak ada sajadah 3 rakaat. Selalu ada sujud sajadah 3 rakaat. Apakah memang ada tuntunannya setiap Jumat? Bukan sujud sajadah 3 rakaat. Ya, sujud tilawah itu ikhwatiddin. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW setiap pagi hari Jumat di rakaat pertama membaca surat sajadah, rakaat kedua membaca surat ad-dahr, surat al-insan. Di surat sajadah itu ada sujud tilawah. Jadi kalau apabila imamnya sujud di saat baca sujud tilawah, maka makmum harus sujud. Kalau dia nggak sujud, ya sudah, nggak ada. Jadi itu dia sunnahnya membaca surat sajadah di rakaat pertama. Membaca surat dahr al-insan pada rakaat kedua. Itu dia. Dan itu yang ada sunnahnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam bimbingan Allah dan semakin ganteng. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan lindungan Allah dan semakin ganteng. Gak perlu bilang 3 kali. Saya mau tanya Ustaz, apakah sedekah dari gaji bank konvensional itu diterima Allah? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ustadz, pada bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa. Puasa apa saja yang beliau lakukan selain puasa Senin Kamis? Puasa apa saja? Ya. Bahkan para ulama mengatakan dia boleh berpuasa dari mulai Senin sampai Ahad. Tapi tidak boleh full. Boleh puasa apa saja. Puasa Nabi Daud misalnya. Puasa Nabi Daud dia. Ketika pas puasa Nabi Daud itu tidak pas pada hari Senin, puasa lagi dia. Puasa Seninnya. Kan puasa Nabi Daud itu kelang-kelang, ya. Pas kebetulan waktu itu Minggu, kemudian Selasa, kan lompat 1. Seninnya kan dia pas libur, maka dia boleh puasa. Perbanyak puasa. Karena sungguh Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa lebih banyak di bulan-bulan selain Ramadan, melainkan puasa di bulan Sya'ban. Dan tidak boleh dikhususkan nisfu Sya'ban. Apakah yang dimaksud dengan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup? Menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya yang sebesar-besarnya dan mudah memasukkan manusia pada saat itu ke dalam surga. Terbuka pintu surga. Dan pintu neraka juga tertutup. Artinya kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan, lebih tertutup. Surga yang pintu neraka ditutup, berarti kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, tidak sebagaimana sebelumnya. Allah lebih banyak mengampuni, Allah lebih banyak memasukkan orang kaum muslimin pada bulan Ramadan dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Terakhir, apakah tadarus di masjid setelah tarawih itu bid'ah? Ikhwatiddin, tadarus itu artinya saling mengajarkan. Tadarus itu dia, bukan baca Quran. Sebagian orang tadarus di masjid ikhwatiddin, ya, pada bulan Ramadan dia baca saja tanpa ada yang memperbaiki. Lebih parah lagi pakai mic lagi sampai jam 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Na'udzubillah min dzalik. Sudah suaranya ceper, pakai mic, tajwid entah bagaimana, itu bukan tadarus.
Itu baca Quran yang salah. Jadi tadarus itu ikhwafidin bukan target 1 juz. Enggak. Tadarus itu enggak apa-apa sedikit tapi bagus bacaannya, diperbaiki bacaannya. Itu dikatakan tadarus. Ya, tadarus. Dan itu di bulan Ramadan lebih tingkatkan. Kenapa? Bulan Ramadan syahrul Al-Qur'an. Tapi ingat, jangan ganggu orang tidur. Kalau mau tadarus silahkan tadarus masjid. Enggak usah pakai mic. Kenapa? Akan mengganggu orang tidur. Itu ikhwatiddin. Kadang-kadang bukan Al-Qur'an yang mengganggu orang tidur, suaranya itu yang enggak jelas. Ustaz, saya berdosa berbohong kalau keluargaku muslim dan saya muslim. Dari kecil sedang saya sebenarnya mu'alaf dan keluargaku semua Kristen. Maksudnya apa ini? Saya berdosa berbohong kalau keluargaku muslim. Gak ngerti saya pertanyaannya. Ustaz, bagaimana saya berbakti kepada ibu yang kami yang sudah berbeda akidah? Ikhwatiddin, perhatikan. Ini sering saya tandaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua tetap wajib walaupun orang tua dalam berbeda agama dengan kita. Tapi dalam masalah akidah tidak. Ya. Wa sahibuhuma wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha untuk mengajakmu untuk mensyirikatkan Allah, maka jangan kamu taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetaplah kamu pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Jadi yang namanya berbakti kepada orang tua tidak ada batasan agama. Selama dia orang tua kita, berbaktilah kepadanya. Selama tidak melanggar syariat. Kasih dia nafkah, ya, patuhi dia selama dia menyuruh tidak hal-hal yang melanggar syariat. Tapi kalau dia menyuruh supaya antum ikut kebaktian, berarti katakan nehi. Ya, tidak kalau untuk ini. Yang lain silahkan. Ustadz, saya seorang mahasiswi perbankan. Apakah ada hukumnya dalam mempelajari sistem perbankan? Apakah saat melakukan praktek-praktek perbankan yang wajib diikuti di kampus? Ikhwatiddin, sudahlah, tidak usah pakai perbankan, ya, carilah jurusan yang lain. Karena bagaimanapun kalau sudah masuk jurusan perbankan, tentunya keinginannya jadi pegawai bank. Itu ikhwatiddin. Kecuali kalau dia mempelajari perbankan Islami, ya, bagaimana ekonomi Islami dan memang betul-betul Islami, bukan namanya saja yang Islami tapi sebenarnya kafiri. Ya, demikian ikhwatiddin. Itulah afwan ini membuat antum agak terlambat, terutama para akhwat ya, sudah sangat sore, jam 6 lewat 11. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Semoga satu pertemuan lagi kita usahakan untuk menyelesaikan permasalahan pembahasan kita. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.